Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Kata Nabi SAW, andai kata anaknya Adam ini lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizkinya itu akan ngejar dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Mungkin sebagian berpikir dengan lockdown ini nggak keluar rumah, habis rizki anak Ustaz. Habis. Anak ini biasa dapat penghasilan sehari 100.000. Sekarang nggak ada Ustaz. Rizkimu akan ngejar engkau. Akan buka pintu rumah. Dikunciin lewat genteng. Dicor gentengnya lewat jendela. Ngejar. Sebagaimana tadi Allah katakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Kemanapun kau pergi, kematian akan mendapatimu walaupun engkau berada di benteng-benteng yang tinggi, yang kokoh, atau engkau berada di planet-planet sana. Datang berangkat ke sana. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Faidul Qadir, dia mengatakan li'annallaha dhaminahu lahu, karena Allah sudah jaminkan buat dia, udah dijaminin rezekinya. Tapi kalau antum menjaminkan diri ke lembaga-lembaga takmin, asuransi, ke lembaga-lembaga asuransi, ke sana, apakah mesti dapat? Belum tentu dapat. Ngurus capek, nggak keluar fulusnya. Kan lembaga itu cari fulus sebenarnya. Allah nggak cari rizki. Allah nggak minta kita cari rizki buat Allah, nggak, Allah yang kasih. Makanya Allah sebutkan di surat Hud ayat 6. Coba dibuka Qur'annya. Kita ini hari ini sudah mulai fokus baca Qur'an, persiapan Ramadan. Allah udah jaminin. Apa kata Allah di surat Hud ayat 6? Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak satupun makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Udah dijamin. Jangan galau. Jangan resah, jangan panik. Nih teman-teman yang di Jakarta mulai panik mereka. Sebagian sudah mulai menimbun. Engkau pikir makanan yang kau timbun itu rezekimu? Belum tentu. Ada orang udah nimbun, makanan cukup insya Allah buat 1 bulan. Insya Allah sampai Idul Fitri cukup. Ternyata engkau umurnya cuma sampai 15 Sya'ban.
selesai. Jangan panik, Allah jaminkan. Allah tahu tuh di mana letak rizkimu, di mana engkau akan simpan itu uang, engkau akan pakai kapan, Allah tahu. Ketika seorang hidup berjalan di muka bumi ini dengan keyakinan ada jaminan buat dia, selesai dia. Cuma kita nggak kayak gitu jemaah. Kita itu lebih yakin dengan jaminan asuransi. Ketika orang naik mobil, naik motor, tabrakan, oh tenang, udah dijamin, udah diasuransikan, berangkat sudah. Kenapa engkau bisa yakin seperti itu? Tapi sama Allah nggak yakin. Apa masalahnya? Ini yang kadang-kala bermasalah sama kita. Kita kurang yakin sama Allah. Udah dijamin rizkinya. Ustaz, nanti kalau habis duitnya. Ya kalau habis duitmu, belum tentu rizkimu habis. Rizki itu datang dari mana-mana. Dari atas. Jadi kalau mengejar kita rizki itu, ya bukan hanya dari belakang. Masya Allah. Ada orang yang lapar. Dia nggak kebayang udah mau makan apa. Duduk di rumahnya. Tahu-tahu ada tetangga yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaif halak? Khair, alhamdulillah. Afwan ini anak masak kebanyakannya. Antum harap nerima ini. Masya Allah. Bukan berharap nerima. Hada rizik kata. Lewat tetangga datangnya. Tapi rezekimu mau lewat tetangga, mau lewat siapa, akan ngejar engkau. Kalau itu milikmu, nggak akan tertukar. Subhanallah, Allah tidak hanya menjamin, tapi Allah bersumpah. Kalau ada orang mengatakan aku jamin sudah, kayak tadi kita bicara asuransi, orang itu percaya karena udah taken ini itu macam-macam. Kadang-kala mereka kabur, mereka bohong juga umpamanya. Belum lagi ada unsur riba di sebagiannya. Ini Allah sumpah. Masih nggak yakin sama sumpah Allah. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Adz-Dzariyat ayat 22-23. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu la haqq mithla ma annakum tantiqun." Yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Wallahi jemaah, Allah sumpah. Rizki kalian pasti akan kalian dapatkan. Rizki kalian itu bukan di motor kalian. Rizki kita itu bukan di kantor kita. Bukan di toko kita. Bukan di sawah kita. Bukan di lautan. Rizki kita itu di sana, di atas sana. Wa fis samaa'i rizqukum. Dan Allah bersumpah. Orang kalau rizkinya, dia berpikir rizkinya ana Ustaz ada di dompet. Dompet ana hilang, dicopet orang. Kau berpikir habis rizkimu. Lah, rizkimu di sana. Dan dia akan ngejar engkau.
Berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita yang kehilangan handphonenya. Balik tuh handphone. Balik. Kehilangan motornya. Kehilangan dompet tasnya. Berisi uang puluhan juta. Balik kalau rizki. Dia akan ngejar. Tapi kalau nggak rizki, engkau mau cari, engkau mau menangis, nggak datang. Subhanallah, ayat ini benar-benar perlu kita renungkan. Kapan saat ini? Saat semua orang di rumah, apalagi yang udah lockdown, yang udah warungnya nggak buka, tokonya nggak buka, ada pembatasan jam kerja. Orang jualan yang seharusnya dia 8 jam, sekarang jualan 3 jam. Dia berpikir, ya Allah, 3 jam anak biasanya dapat 1 juta. 3 jam dapat berapa nantinya? Belum harus bayar tokonya, bayar ini, bayar itu. Rizkimu di sana.